Kemarin kita udah bahas tentang bottleneck dari PC yang saya rakit yang ada di belakang itu. Hari ini kita akan bahas performance dari prosesornya, Core i7 12700K. Halo semua, Juni mana? Buat yang belum nonton video saya ngerakit PC yang itu, kamu bisa tonton di sini. Nah, sekarang kita bahas tentang performance-nya. Banyak yang penasaran, termasuk saya sendiri juga penasaran, Bre. Dan ternyata Core i7 12700K ini peningkatan performance-nya lumayan banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau kita lihat secara sejarah, di saat peralihan dari Core i7 generasi ke-9 ke 10, peningkatan performance-nya nggak terlalu banyak. Hampir nggak terasa. Perbedaan utamanya adalah Core i7 9700K itu punya 8 core 8 thread, sedangkan yang generasi ke-10, 10700K itu punya 8 core 16 thread. Ada perbedaan yang lain, tapi secara performance nggak terlalu signifikan bedanya. Kemudian dari generasi ke-10 ke 11 itu juga nggak terlalu banyak. Bahkan jumlah core sama threadnya masih sama. Yang beda adalah clocknya yang sedikit dinaikin. Akhirnya secara angka Core i7 10700K dibandingkan dengan 11700K perbedaannya hanya sekitar 5%. Secara angka pada prakteknya bisa lebih dari itu. Tapi ternyata lompatan performance dari generasi 11 ke 12 ini banyak banget, Bre. Yang pertama, Core i7 11700K dan 12700K punya sistem core yang berbeda. Generasi ke-11 punya sistem core lama, di mana semua core-nya itu punya beban kerja yang sama. Core i7 11700K punya 8 core dan 16 thread. Dan semua core-nya ini dapat beban kerja yang sama. Akhirnya, ya walaupun dia bisa kencang, tapi di saat harus idle, listriknya lumayan boros karena core-nya kerja semuanya. Dan hal ini berubah drastis saat masuk ke generasi ke-12. Core i7 12700K punya sistem core yang berbeda. Dia nggak lagi punya 8 core dan 16 thread yang sama seperti sebelumnya, tapi dia terbagi menjadi dua jenis core. Yang pertama, dia ada yang namanya performance core atau P-core. Dan jumlahnya ada 8 dan masing-masing ini punya 2 thread. Jadi 8 P-core dengan 16 thread. Dan ini akan aktif hanya di saat PC-nya butuh kerja yang berat. Tapi di saat PC butuh kerja yang ringan atau saat idle, maka yang bekerja adalah 4 core yang lain di mana dia disebut dengan E-core atau Efficient Core. Efficient Core ini hanya punya 1 thread masing-masing. Jadi 4 core tadi hanya ada 4 thread. Jadi total core-nya ada 12, tapi thread-nya ada 20. Dan ini ternyata terbukti bahwa di saat idle dan kerja ringan, prosesornya makan listrik yang kecil banget, tapi di saat butuh kerja berat, dia bisa kenceng banget. Bahkan secara angka, Core i7 12700K ini tercatat 13% lebih kencang dibandingin Core i9 11900K. Bener nggak ya? Ntar kita coba tes. Tapi satu hal yang jadi sorotan saya adalah konsumsi dayanya di saat dia idle dan saat kerja ringan. Core i9 11900K waktu saya tes, dia idle makan listrik sekitar 33 watt. Sedangkan Core i7 12700K ini cuma makan listrik 7 watt. Gila tuh. Tapi siapa juga yang beli CPU mahal-mahal cuma untuk idle kan? Yang lebih utama adalah bagaimana performance-nya saat full load. Ditambah lagi bagaimana konsumsi daya listriknya. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang TDP yang ada di prosesor Intel generasi ke-11. Di mana ternyata dia bukan cuma punya satu TDP seperti yang tertulis. Jadi kalau tertulis 125 watt ternyata itu adalah power limit pertama di saat dia jalan dalam kondisi default clock. Saat boost clocknya jalan, maka akan ada PL2 yang di sini angkanya akan berbeda-beda tergantung seberapa bagus cooler yang kamu pakai. Semakin bagus coolernya, semakin tinggi clocknya, maka akan semakin kencang performance sekaligus semakin tinggi konsumsi daya listriknya. Sayangnya, hal ini tidak ditulis oleh Intel pada spek resmi prosesornya di generasi sebelumnya. Jadi kalau kamu lihat di halaman resmi spesifikasi Core i7 11700K, di situ hanya tertulis TDP 125 watt. Gak ada nyebutin PL2. Dan ini lumayan menyesatkan. Tapi hal ini sudah dirubah oleh Intel karena di generasi ke-12 ini, dia udah jujur bre. Nulis di halaman resmi speknya bahwa TDP pertama 125 watt, kemudian TDP keduanya adalah 190 watt di saat boost clocknya aktif. Apakah benar seperti itu? Kita langsung lihat hasil tesnya.
Pada pengujian Blender, tercatat Core i9 11900K butuh waktu 2 menit 50 detik untuk menyelesaikan rendernya. Sedangkan Core i7 12700K butuh waktu cuma 1 menit 46 detik. Di sini Core i9 mencapai boost clock 4800 MHz, sedangkan Core i7 hanya di angka 4400. Sedangkan TDP-nya Core i9 hanya menyentuh 193 watt, sedangkan Core i7 menyentuh 225 watt. Beralih ke Cinebench R20 Multicore, Core i9 11900K mencatat skor 5445, sedangkan Core i7 12700K, buset kenceng banget, 8545 bre. Di sini core clock-nya masih sama 4800 dan 4400, sedangkan untuk TDP, Core i9 mencatat angka 144 watt doang, sedangkan Core i7 mencapai 225. Boros listrik ya bre. Dan terakhir untuk CPU Z stress test, Core i9 mencatat skor 5945, sedangkan Core i7 12700K 9362. Buset, kenceng banget bre. Core clock-nya masih sama, tapi TDP-nya yang agak berbeda. Core i9 hanya di 157 watt, sedangkan Core i7 hanya di 172 watt. Secara overall kita bisa lihat bahwa untuk Blender, performance Core i7 12700K 37% lebih kenceng. Sedangkan di Cinebench dia 57% lebih kencang, dan di CPU Z-Stress mencapai 57% juga lebih kencang dibandingkan Core i9 generasi 11. Tapi di sini perlu kamu catat bahwa kedua testing prosesor ini menggunakan motherboard yang berbeda dan menggunakan cooler yang berbeda. Untuk maksimum temperaturnya Core i9 hanya di angka 79 derajat Celcius, sedangkan Core i7 mencapai 100 derajat Celcius. Di mana 79 ini adalah limit dari BIOS, sedangkan pada Core i7 BIOS-nya tidak ngasih limit apapun, dan angka 100 itu adalah T-junction dari die prosesornya sendiri. Artinya, kalau menggunakan cooler yang lebih bagus, maka performance dari kedua prosesor ini akan semakin bagus juga. Dan hasil tes yang saya lakukan bisa jadi akan berbeda dengan hasil tes yang kamu lakukan di rumah atau mungkin dilakukan oleh orang lain. Jadi gimana nih? Apakah waktunya upgrade atau enggak? Secara Core i7 12700K ini ternyata dari hasil tes yang saya lakukan, performance-nya bisa mencapai 60% lebih kencang dibandingkan Core i9 generasi ke-11 untuk aplikasi tertentu pastinya ya. Yang jadi masalah adalah Intel Gen 12 ini dirilis terlalu cepat kalau menurut saya. Secara di awal-awal tahun 2021 kemarin itu Gen 11 barusan rilis, saya baru aja ngetes gitu ya. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian udah rilis aja yang generasi ke-12. Di mana performance-nya ternyata meningkat lumayan signifikan. Dan hal ini bakal jadi permasalahan buat kamu yang udah terlanjur upgrade ke Gen 11 di pertengahan tahun kemarin. Dan kalau itu yang terjadi sama kamu, nggak usah upgrade, nggak apa-apa bre. Pakai aja dulu Gen 11 kamu, walaupun lebih lambat dari generasi yang terbaru, tapi udah cukup kenceng lah ya. Nah, tapi buat kamu yang masih pakai Gen 9 atau Gen 10 dan kamu lagi berencana upgrade, maka Intel Gen 12 ini bisa jadi pilihan yang paling tepat. Karena dia udah menggunakan teknologi yang baru, dari sistem core-nya yang baru, kemudian dari PCI Express generasi kelima, kemudian dari support DDR5 dan semua hal yang baru-baru lainnya. Tapi berarti kalau mau upgrade-nya jadi banyak bre. Bukan cuma prosesor doang, tapi harus motherboard, RAM. Udah, itu doang sih ya. Tapi ada juga pilihan untuk nggak usah upgrade RAM. Beli motherboard yang support DDR4. Contohnya yang saya pakai di belakang itu ya. MSI MPG Z690 Edge Wi-Fi DDR4. Dia udah support Intel Gen 12. Dia udah pakai PCI Express 5 juga. Tapi RAM-nya masih pakai DDR4. Apakah bakal ada perbedaan performance antara DDR4 dan DDR5-nya? Kita akan tes di video yang terpisah.